Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kawan diri, perkenalkan nama saya Arika Madina Rahman dari SD Negeri 002 Penajam. Kali ini Arika akan menceritakan sebuah dongeng. Mau dengar tidak? Mau. Baiklah, dongengnya berjudul Pengorbanan Lenting dan Lentas. Pada zaman dahulu di Kalimantan Timur ada sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Tanah di wilayah kerajaan sangat subur. Rakyatnya rajin bekerja sehingga hasil pertanian melimpah ruah. Akan tetapi rakyat tidak pandai mengelola hasil panen yang mereka peroleh. Mereka mengadakan pesta hingga berhari-hari. Tak ada cadangan makanan yang disimpan. Semua mereka habiskan. Hahaha, panennya akan datang pasti melimpah. Kita tidak akan kekurangan pangan, ucap semua warga bila diingatkan untuk menyimpan sebagian hasil panennya. Suatu hari, kerajaan itu dilanda musibah kekeringan di seluruh wilayah kerajaan. Tumbuh-tumbuhan layu dan rontok daunnya. Tanah persawahan pun retak-retak. Rumput-rumput menjadi kuning. Sehingga binatang ternak kelaparan. Benih padi, jagung, dan umbi-umbian di hutan musnah tak tersisa. Di mana-mana terlihat rakyat yang kelaparan. Tubuh kurus kering dengan badan lemah. Korban terus berjatuhan. Sang raja tak dapat berbuat banyak. Di sebuah dusun tinggallah seorang ibu bersama dua anaknya. Anak pertama perempuan bernama Lenting dan anak kedua laki-laki bernama Lentas. Sudah 2 hari si ibu dan kedua anaknya tidak makan dan minum. Suatu malam si ibu bermimpi didatangi sang kakek. Cucuku, jika kamu ingin negeri ini terbebas dari bencana kelaparan, korbankan kedua anakmu, kemudian makamkan kedua jasadnya di tempat yang berbeda. Kelak dari makam itu akan tumbuh padi dan jagung. Bagikan biji-biji itu kepada masyarakat agar dijadikan benih. Tiba-tiba si ibu terbangun dari tidurnya. Ternyata aku hanya bermimpi, kata si ibu. Berhari-hari si ibu terus memikirkan mimpinya. Ia ingin menolong penduduk negeri, namun ia juga amat menyayangi anaknya. Karena sangat bingung, si ibu menemui ketua kampung. Ketua kampung pun tak bisa memberinya jalan keluar. Anak-anakku, kemari nak,
anaknya lentik dan lintas duduk di samping. Ibu lenting lera bu berkorban demi negeri ini agar bencana kekeringan ini berakhir bu. Ya bu, lentas juga ikhlas bu berkorban dan berpisah dengan ibu agar tidak ada lagi yang menderita kelaparan. Jawab lintas. Anakku lenting lentas, maafkan ibu nak. Ibu sangat sayang pada kalian berdua, tetapi demi negeri kita ibu ikhlas melepaskan kalian. Rintik ibunya. Kedua anaknya termentang di depan ibunya. Ibunya memejamkan mata dan berdoa. Tak lama kemudian si ibu memberanikan diri membuka matanya. Ajaib, kedua anaknya tidak ada, lenyap tanpa bekas. Sebagai gantinya tampaklah 7 butir padi dan 7 butir jagung. Dengan berlinang air mata, si ibu membuka akan berakhir bila ibu mengorbankan kalian anak-anakku. Lenting dan lentas menangis tersedih-sedih. Ibu, takut ibu. Jangan ibu, kami tidak mau berpisah bu. Jawab lentas. Anakku, ibu juga takut dan tidak ingin berpisah dengan kalian. Sudahlah anakku, mari kita tidur. Mereka pun tertidur dalam keadaan menahan lapar. Keesokan harinya, si ibu terbangun. Kedua anaknya lenting dan lentas duduk di samping. Ibu lenting lera bu berkorban demi negeri ini agar bencana kekeringan ini berakhir bu. Ya bu, lentas juga ikhlas bu berkorban dan berpisah dengan ibu agar tidak ada lagi yang menderita kelaparan. Jawab lintas. Anakku lenting lentas, maafkan ibu nak. Ibu sangat sayang pada kalian berdua, tetapi demi negeri kita ibu ikhlas melepaskan kalian. Rintik ibunya. Kedua anaknya termentang di depan ibunya. Ibunya memejamkan mata dan berdoa. Tak lama kemudian si ibu memberanikan diri membuka matanya. Ajaib, kedua anaknya tidak ada, lenyap tanpa bekas. Sebagai gantinya tampaklah 7 butir padi dan 7 butir jagung. Dengan berlinang air mata, si ibu memungut biji-biji itu. Lenting, lentas, maafkan ibu nak. Kemudian si ibu menanam biji-biji itu di tempat berbeda. Beberapa hari kemudian tumbuhlah biji-biji yang ditanam itu. Walaupun kekurangan air, tanaman itu tumbuh subur. Dalam waktu cepat, padi dan jagung kemudian berbuah, menuai, dan akhirnya dituai oleh si ibu. Padi dan jagung itu kemudian diserahkan kepada ketua kampung untuk dibagikan kepada seluruh rakyat hingga keluar kampung sebagai bibit.
semua warga berduyun-duyun ke sawah ladangnya untuk menanam padi dan jagung. Nama Tina Letas terus dikenal sebagai seorang pahlawan bagi masyarakat penduduk negeri. Demikian teman-teman cerita tentang pengorbanan Lenting dan Letas. Dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh berpoya-poya dalam hidup dan selalu bersyukur atas hikmat rezeki yang Tuhan berikan. Sampai di sini cerita dari Arka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.